Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lena Oktaviani dengan NPM 2317051056. Di sini saya akan menjelaskan video tentang project AI yang dimana saya dengan NPM genap, yaitu saya menggunakan clustering. Untuk kebutuhan programnya ini. Lalu di sini saya memiliki data dari Kaggle yaitu mal customer. Tujuan utama dari ini adalah mempelajari tujuan dari konsep segmentasi pelanggan, juga dikenal sebagai analisis keranjang belanja, mencoba memahami pelanggan dan memisahkan mereka ke dalam kelompok berbeda yang sesuai dengan preferensi preferensi dan setelah selesai melakukan pembagian, informasi ini dapat diberikan ke pemasaran sehingga orang-orang pemasaran itu bisa merencanakan strategi yang sesuai gitu. Jadi lanjut aja ke kodenya. Enggak, di sini. Oh iya, mantan. Di sini ada library import NumPy as NMP itu digunakan untuk melakukan operasi matematika dan manipulasi array atau matriks. Lalu import pandas itu digunakan untuk membaca, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel, data frame, atau DF biasanya. Ini cocok untuk eh, file CSV. Terus setelah itu ada import matplotlib itu digunakan untuk membuat visualisasi data dasar seperti grafik garis, batang, pie chart, dan histogram. Lalu selanjutnya ada Seaborn, itu digunakan untuk visualisasi statistik yang dibangun di atas matplotlib. Lalu ada Plotly digunakan untuk membuat grafik interaktif berbasis web. Lalu yang ini Plotlygraphs itu digunakan untuk membuat grafik interaktif yang lebih kompleks dengan kontrol yang lebih besar terhadap elemen grafik. Lalu ada screen cluster. Ini adalah algoritma clustering dari scikit-learn yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster tanpa tabel. Lalu ada warning. Ini itu dia digunakan untuk mengelola menyembunyikan peringatan saat eksekusi kode. Fungsi ini membantu menjaga output tetap bersih dan dari pesan peringatan yang tidak penting. Kalau ini itu sama aja kayak plot-plot ini. Lalu selanjutnya ada di processing data. Processing data ini kita di sini mengupload filenya. Lalu setelah itu selesai kita mengupload itu, maka dia akan membaca filenya menggunakan di FWD read CSV ini. Nah, untuk ini nama dari file yang akan kita unggah. Terus untuk ini itu dia menampilkan ininya. Menampilkan data-datanya ini. Data-data yang ada di sini itu ditampilkan di sini. Yaitu di sini ada data customer ID yang diberikan kepada pelanggan. Customer ID ini diberikan kepada pelanggan. Lalu genre ini sebenarnya jenis kelamin. Terus usia ini usia pelanggan. Annual income ini pendapatan setiap tahunnya. Lalu spending score ini pengeluaran yang diberikan oleh mall berdasarkan perilaku pelanggan. Jadi ini untuk data-datanya dia ada berapa gitu. Nah, ini ukuran datanya ini 200 data, terus ada 5 kolom. Baris apa kolom ya? Kolom.
Lalu mengubah nama beberapa kolom. Nah, tadi kan ada 5 kolom. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, 5 kolom. Lalu dirubah itu namanya yang tadinya annual income dalam bentuk dolar diganti annual income doang. Lalu spending score 1 sampai 100 diganti spending core saja. Ini supaya memudahkan saja. Nah, untuk ini kita mencari nilai-nilai yang nol gitu. Jadi ada ini customer ID, jadi kolom-kolomnya itu tuh nol. Terus ini kita meriksa data types dengan df info. Lalu kan kalau clustering itu kan dia pakai angka ya. Sedangkan untuk female apa gender itu tadi itu kan dia masih huruf-huruf kayak male, female. Nah, terus itu kita ubah ke angka. Untuk laki-laki itu 0, untuk cewek itu 1. Nah, hasilnya ini, yang ini sebelah sini. Cewek, cewek, cowok, 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 cowok. Nah, ini untuk melihat secara gimana ya, biar nggak ribetnya gitu. Jadi dibuat kayak gini langsung. Ini di nomor 0 ini ada cowok, cewek, cewek, cowok, 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 cowok gitu. Sampai 200 data. Nah, setelah itu ada implementasi genetik algoritma, ada clustering. Jadi itu kita di sini mengelompokkan. Di sini ada ini kita asumsikan annual income di spending call ini adalah fitur untuk clustering. Terus membuat model K-means dengan 5 cluster. Lalu setelah itu melatih model dengan data X, mendapatkan label atau cluster untuk setiap data, lalu mendapatkan pusat cluster centroid. Lalu diasumsikan lagi DF berisi kolom yang diperlukan, spending core, score, annual income, H. Jika XX dimaksudkan sebagai subset dari DF, ganti baris dengan filter yang sesuai. XXDF ini menggunakan kamis dan mengimpor data XX dan X serta dari Kmins apa Kmins itu. Nah, datanya ini ada spending core, annual com, edge, terus mana diasumsikan numbers adalah hasil dari Kmins. Nah, ini untuk layoutnya langsung ini membuat figur dan menampilkan plot. Nah, untuk hasilnya itu hasil 3D, cluster 3D ini. Ini ada X, Y, Z, terus ini H, usia, pengeluaran, pemasukan. Nah, untuk klaster yang warna kuning ini, itu tuh mengelompokkan kaum muda dengan pendapatan tahunan sedang hingga rendah yang benar-benar banyak berbelanja. Lalu clustering ungu ini itu mengelompokkan orang-orang yang cukup muda dengan gaji yang cukup baik dan banyak menghabiskan uang. Nah, untuk yang merah muda ini atau merah, ini tuh dia mengelompokkan orang-orang dari segala usia yang gajinya tidak terlalu tinggi dan skor pengeluaran mereka sedang. Lalu untuk yang orange, orange ini di belakang ini, itu mengelompokkan orang-orang yang sebenarnya memiliki gaji yang cukup baik dan jarang mengeluarkan uang. Usia mereka biasanya berkisar antara 30 dan 60 tahun. Nah,
Lalu untuk yang biru tua ini, golongan klaster biru ini yang gajinya cukup rendah dan tidak banyak menghabiskan uang di toko mereka. Di toko mereka adalah orang-orang dari segala usia. Jadi yang biru ini dari segala usia yang tanya kurang bagus. Lalu setelah itu ada pembuatan model dan evaluasi. Di sini pembuatan dan model evaluasi yang ketiga. Di sini kita menggunakan data yang telah diproses menentukan jumlah klaster menggunakan elbow method. Jadi kita nanti menggunakan elbow method. Plotting elbow method, lalu melatih model Cummins dengan jumlah klaster optimal, misalnya berdasarkan hasil elbow method. Mendapatkan label dan centroid. Nah, untuk visualisasinya tuh ini. Jadi dia number clusternya itu semakin tinggi dari interiornya. Nah, untuk Cummins-nya ini ya clustering resultnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, menggunakan data yang telah diproses, gunakan nama kolom yang telah diubah ini. Nah, terus kita menentukan jumlah cluster elbow method. Sama sih, ini sama atas, ini sama. Atas sama ini sama. Cuma yang ini ada kayak Cummins clustering result hasil Cummins clusteringnya juga. Terus yang ini itu Silhouette score-nya, hasil akhirnya. Dia menghitung Silhouette score-nya tuh ini, menghitung inertia. Nah, Silhouette score-nya itu 0,3771. Nah, itu inertianya 448 itu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke visualisasi hasil data. Dari yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya, income spending, age, gender hanya akan digunakan untuk melakukan pemisahan data sehingga kita dapat membedakan nilai untuk pria dan wanita. Untuk awalnya itu kita membuat figur dengan ukuran tertentu. Nah, ini setiap diagram setiap kok diagram. Nah, histogram ini kita dapat mengamati bahwa distribusi nilai-nilai ini menyerupai distribusi Gaussian, di mana sebagian besar nilai berada di tengah dengan beberapa pengecualian, ini kan di tengah-tengah ini, pada nilai-nilai ekstrim. Seperti ini, dan ini, dan ini. Sekarang setelah mendekati setelah kita memetakan distribusi nilai melalui histogram, kita harus memetakan hubungan antar variabel menggunakan jenis kelamin sebagai pembeda kelas. Untuk itu kita pakai air plot yang diberikan pada library Seaborn. Nah, ini gender. Kalau yang pink ini itu cowok, yang hijau ini cewek. Iya, hijau ini cewek. Menampilkan berdasarkan gender. Ini menampilkan masing-masing gender. Misalnya, yang cowok lebih banyak nih. Kalau untuk hasil yang cowok itu dia 112, kalau yang cewek dia 88. Nah, ini per plot yang variabel yang ingin dipelajari. Ini gender-gendernya yang hijau itu tadi cewek, yang pink muda itu cowok. Nah, dalam grafik ini kita dapat mengamati dengan jelas hubungan antara berbagai variabel yang kita miliki dalam kesimpulan data kita. Dan kita akan menjelaskan hubungan ini dengan lebih baik di bagian ini. Di bagian ini kita akan jelasin lebih baik di codingan selanjutnya. Terus, habis itu
kita membuat perbedaan antara wanita dan pria untuk setiap nilai dan setiap variabel. Sekarang kita dapat melihat proporsi antara pria dan wanita. Seperti kita dapat mengamatinya. Nah, ini usia pendapatan tiap tahunnya. Kalau yang biru ini cowok, kalau yang orange ini cewek. Nah, bisa kita lihat juga ini di bagian umur-umurnya ini ya. Di sini jelas orang-orang usia 30-an, 40-an, 50, dia cenderung memperoleh lebih banyak uang setiap tahunnya daripada mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Nih, kan ini banyak nih ya, klasternya. Di bawah 30 tahun. Yang gimana sih maksudnya itu tuh orang-orang yang berusia antara 30 tahun dan 50 tahun tanpa dia itu memperoleh pekerjaan yang lebih baik gitu dari 30 ke 60 ini pekerjaannya tuh lebih baik daripada yang 20 itu tadi. Nah, lalu untuk gim- eh, yang cowok ini, yang biru ini, dia itu lebih sedikit banyak uang daripada cewek. Jadi kan ini banyak nih yang oren. Nah, yang oren-oren ini tuh lebih banyak uang. Eh, Ya, lalu setelah itu ada skor pengeluaran dan pendapatan tahunan. Skor pengeluaran dan pendapatan. Ini di sini seperti tadi di income, ini spending. Nah, di sini dapat kita prediksi eh, orang-orang muda itu cenderung menghabiskan lebih banyak uang daripada orang tua ya. Terus ini tuh disebabkan karena kaum muda biasanya itu memiliki lebih banyak waktu luang daripada orang tua. Kayak kita kan bisa me time, terus ke kafe, nongkrong, kayak gitu-gitu kan. Keperluannya juga lebih banyak gitu daripada orang tua. Sebenarnya sama aja tapi kayak apa sih? Healing, ya, refreshing healingnya itu yang banyak. Lalu pusat perbelanjaan cenderung memiliki toko yang lalu mayoritas orang mayoritas orang-orang itu di tengah ini. Ini nih orang yang memiliki gaji yang layak dan memiliki skor pengeluaran yang cukup tinggi. Jadi yang orang-orang di tengah itu gajinya layak dan pengeluarannya itu tuh ya cukup tinggi. Selanjutnya ada usia dan pengeluaran skor. Di sini usia dan pengeluaran skor, ya. Dari grafik ini tuh kita lihat anak muda itu cenderung menghabiskan lebih banyak uang daripada orang tua. Itu tadi, dia kan belanja-belanja itu tadi lah. Terus memiliki waktu luangnya itu lebih banyak. Jadi kayak healing, refreshing, me time. Nah, di sini pusat perbelanjaan cenderung memiliki toko yang dia itu target pasarnya itu emang anak-anak muda seperti kayak game video apa sih game video itu tuh. Hmm, kayak PS, Time Zone, terus yang berbasis teknologi karaoke kayak gitu kan target marketingnya kan emang anak muda gitu. Nah, dari data-data semua itu tadi, kita mendapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, Cummins clustering adalah teknik yang ampuh untuk mencapai segmentasi pelanggan yang layak. Lalu yang kedua, segmentasi pelanggan adalah cara yang baik untuk memahami perilaku pelanggan yang berbeda dan merencanakan strategi pemasaran yang baik. Lalu tidak ada banyak perbedaan antara skor pengeluaran wanita dari pria dan pria
yang membuat kita berpikir bahwa perilaku kita ketika datang ke belanja sangat mirip. Dan kita ada mengamati grafik pengelompokan, dapat diamati dengan jelas bahwa orang-orang menghabiskan lebih banyak uang di mall adalah orang muda. Artinya mereka adalah target utama dalam hal pemasaran. Jadi melakukan studi yang lebih dalam tentang apa yang mereka amati dapat menyebabkan keuntungan yang lebih tinggi. Karena rasa ingin tahunya itu lebih besar juga sih. Lalu meskipun anak-anak muda tampaknya menjadi yang menghabiskan paling banyak, kita tidak bisa melupakan ada lebih banyak orang tua yang harus kita pertimbangkan seperti orang-orang yang termasuk dalam kelompok merah muda. Mereka adalah orang yang biasanya kita sebutkan setelah kelas menengah dan tampaknya menjadi klaster terbesar. Nah, yang terakhir ada mempromosikan diskon di beberapa toko dapat menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka yang tidak benar-benar menghabiskan banyak uang dan mereka mungkin akhirnya menghabiskan lebih banyak. Nah, ini untuk plot hasilnya. Eh, di sini ada semuanya. Ada klasternya juga. Terus ini klaster-klasternya, terus pengeluaran, pendapatan, terus umur, sama kayak yang klaster di atas. Di customer success-nya. Nah, ini summary klasternya. Klasternya ini usianya rata-ratanya tuh ini ya. Nah, sekian penjelasan dari project saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.